Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Jonathan Waang dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membagikan materi mengenai fisika inti dan radioaktivitas. Selamat menyaksikan. Fisika inti dan radioaktivitas. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas dalam fisika inti dan radioaktivitas. Subbab pertama, konsep nuklida dan energi ikat inti. Subbab kedua, reaksi inti. Subbab ketiga, radioaktivitas. Subbab keempat, peluruhan. Dan subbab terakhir, subbab kelima, pemanfaatan radioisotop. Subbab pertama, konsep nuklida dan energi ikat inti. Nuklida adalah istilah penamaan dari inti atom. Inti atom atau nuklida tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun nuklida yang bermuatan listrik positif, dan neutron adalah partikel penyusun yang tidak bermuatan atau netral. 1. Defek massa. Defek massa merupakan perbedaan antara massa atom dan jumlah massa proton, neutron, dan elektronnya. Sebagian massa dilepaskan sebagai energi ketika proton dan neutron terikat dalam inti atom. Dengan demikian, defek massa menghasilkan massa yang lebih rendah dari yang diharapkan. Rumusnya, defek massa sama dengan dalam kurung jumlah proton dikalikan dengan massa proton ditambah jumlah neutron dikalikan dengan massa neutron tutup kurung dikurangi dengan massa inti. 2. Energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memecah inti atom menjadi komponen-komponennya. Ini adalah energi yang setara dengan cacat massa. Rumusnya yaitu energi ikat inti sama dengan defek massa dikali 931 mega elektron volt, seperti yang dapat dilihat dalam gambar. 3. Gaya ikat inti. Gaya ikat inti lebih besar dibandingkan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Gaya ikat inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti atom, 10-15 meter. Subbab kedua, reaksi inti. 1. Energi reaksi. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Rumusnya yaitu energi ikat inti sama dengan massa partikel A ditambah massa partikel X dikurangi massa partikel B ditambah massa partikel Y dikali 931 mega elektron volt. 2. Reaksi fisi. Reaksi fisi hanya membutuhkan sedikit energi untuk dapat terjadi. Energi ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel dipercepat oleh akselerator sehingga memiliki energi yang cukup untuk sampai ke inti atom. 3. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Subbab ketiga, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi, disebut juga zat radioaktif. 1. Stabilitas inti. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, kalau neutron per proton sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. 2. Daya tembus sinar radioaktif. Kekuatan tembus sinar-sinar radioaktif dipengaruhi oleh daya ionisasinya. Daya ionisasi adalah kemampuan sinar radioaktif
menarik elektron dari atom-atom yang dilewatinya. Partikel alfa mempunyai daya ionisasi yang kuat karena muatannya positif. Partikel alfa lebih mudah menarik elektron bebas dari atom-atom. 3. Sinar-sinar radioaktif. Sinar alfa. Sinar alfa memiliki daya tembus paling lemah karena partikel sinar alfa tergolong besar karena mengandung 2 proton dan 2 neutron, sehingga partikel alfa dianggap sebagai inti helium. Namun, sinar alfa memiliki daya ionisasi yang paling kuat karena dapat melepaskan elektron suatu partikel dan membuatnya menjadi ion. Sinar beta. Sinar beta memiliki daya tembus yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sinar alfa karena ukuran partikel beta 8.000 kali lebih kecil dibanding partikel alfa. Ukuran partikel yang kecil memungkinkan sinar beta untuk menembus pakaian dan kulit manusia. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan sinar radioaktif dengan daya tembus paling kuat. Sinar gamma adalah energi murni yang tidak memiliki subpartikel bermassa. Tidak adanya subpartikel membuat sinar gamma memiliki daya tembus yang tinggi. Foton berenergi tinggi sinar gamma dapat menembus kulit, organ, juga tulang, menyebabkan kerusakan dan kematian. Karena merupakan energi murni, sinar gamma hanya dapat dihalau oleh materi yang sangat padat seperti beton, bahkan sinar gamma dapat menembus timah yang tebal. Sebab keempat, peluruhan. Peluruhan radioaktif adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Inti atom yang tidak stabil selalu memancarkan secara spontan sinar radioaktif, sehingga akhirnya akan diperoleh inti atom yang stabil. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah Becquerel, yang diambil dari nama fisikawan Prancis Henri Becquerel. Jika sebuah material radioaktif menghasilkan satu buah kejadian peluruhan tiap 1 detik, maka dikatakan material tersebut mempunyai aktivitas 1 Becquerel. 1. Dosis serapan. Dosis serap adalah jumlah energi yang diserap oleh suatu materi, termasuk tubuh manusia, yang dikenai radiasi, dan merupakan salah satu besaran fisis paling dasar untuk menentukan efek radiasi pada materi. Rumus seperti yang ada pada gambar. 2. Waktu peluruhan. Inti suatu atom itu bisa berubah dalam waktu tertentu karena meradiasikan sesuatu melalui proses peluruhan. Jumlah awal inti atom akan terus berkurang hingga menjadi setengahnya. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini terjadi disebut dengan waktu paruh. Maka diperoleh rumus banyak zat yang tersisa per banyak zat mula-mula sama dengan setengah pangkat waktu paruh zat. 3. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif merupakan laju peluruhan dan didefinisikan sebagai jumlah peluruhan tiap satuan waktu. Rumus dapat dilihat sesuai dengan yang tertera pada layar. Sebab kelima, pemanfaatan radioisotop. Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Pemanfaatan radioisotop meliputi 2 hal utama, yaitu sebagai berikut. 1. Perunut atau pencari jejak. A. Dalam dunia pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya dengan menyuntik. Radioisotop digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada suatu organ tubuh. B. Dalam dunia industri. Dalam bidang industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas, dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa. 2. Sifat radiasinya. A. Dalam dunia pengobatan. Dalam bidang kesehatan, radiasi dari radioisotop tertentu dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker, sehingga tidak perlu dilakukan pembedahan untuk mengangkat jaringan sel kanker tersebut. B. Penentuan umur dengan radioaktif. Para ilmuwan kimia telah mengetahui waktu paruh dari karbon-14, yaitu 5.730 tahun. Dengan demikian,
mereka dapat menentukan berapa lama organisme tersebut mati. Dengan demikian juga, pelacakan radioaktif dengan menggunakan isotop karbon-14 telah digunakan untuk menentukan umur fosil. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.